Rawa yang kaya menjadi habitat utama ikan berlendir yang menjadi predator bagi ikan-ikan kecil, kepiting, dan udang ini. Tapi bukan berarti pelus menjadi top predator di ekosistem rawa. Ada ikan gabus, kerapu, bahkan black bass yang menjadi predator bagi pelus. Fish on! Suasana di atas tim Felix kembali pecah. Kali ini giliran Rian yang berusaha untuk mengatasi tenaga perlawanan ikan. Pengalaman masa kecil membuatnya tidak mengalami kesulitan berarti untuk menaikkan ikan ke atas perahu. Pemenang tetaplah pemenang. Cywar selalu dilakukan tim Felix ketika mereka berhasil mendapatkan ikan. Tujuannya tentu menjatuhkan mental tim saya. Alah, belum selesai waktunya, masih panjang. Masih panjang nih. Tunggu, siapa yang lebih panjang? Cilik lah, cilik. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Lokasi memang menentukan prestasi ya Strike Back Mania. Bambang kembali mendapatkan pertarungannya. Fish on! Kali ini dia terlihat cukup sigap dalam menghadapi perlawanan ikan. Awas, angkat. Ikan pelus atau sidat kembang memang suka bersembunyi di lubang atau celah kayu dan batu yang ada di dasar sungai. Jenis moa raksasa ini banyak ditemukan di wilayah perairan muara di kawasan Indo-Pasifik. Poin kedua tim kembali berimbang. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Meskipun pelus memiliki indera penglihatan yang tajam untuk berburu mangsa, namun ikan satu ini juga memiliki indera penciuman yang tak kalah jagonya. Akhirnya Dewi Keberuntungan menyapa saya Strike Back Mania. Strike! Berdasar pengalaman masa kecil saya ketika memancing pelus, saya tidak boleh membiarkan tali pancing mengendur karena itu akan membuat pelus memiliki ruang gerak untuk melepaskan diri. Seakan tak mau kalah, Ito terus memanas-manasin tim saya nih Strike Back Mania. Itu mah masih kecil, masih bocil. Jadi memang dia satu keluarga dengan sidat. Tapi bedanya nih dari bentuk tubuhnya dia lebih memanjang dan pipih seperti ini. Nah, cara untuk megang ikan pelusnya gini nih. Karena dia badannya banyak lendirnya dan licin, harus pakai 3 jari seperti ini. Jadi dia terkunci, gak bakal berontak. Jadi gampang nanti kalau kita buat ngelepasin kayunya. Layaknya lele, pelus juga memiliki antena kecil mirip dengan kumis yang pendek. Fungsinya untuk mendeteksi getaran serta aroma di dalam air ketika berburu di saat hari gelap dan air keruh. Mantap, kita cari lagi yang lebih besar. Ikan yang masih satu kerabat dengan sidat ini menyukai hidup di bawah batu, akar pohon, ataupun di lubang-lubang dasar sungai. Sungai berlumpur menjadi tempat favoritnya untuk bersembunyi dan mengintai mangsanya. Fish on! Berbeda dengan peserta lain yang menggunakan piranti memancing, kali ini Felix menghadapi perlawanan ikan dengan cara handline. Namun bukan Felix namanya kalau tidak bisa menaikkan ikan dengan teknik yang sudah dikuasainya sejak kecil dulu. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Tidak ada daging. Belum layak konsumsi. Belum layak konsumsi katanya. Ini serunya kalau kita mancing sama teman-teman Cilacap nih rame orangnya gak mau diem pokoknya nih. Meskipun ukurannya belum besar, namun tenaga ikan pelus yang kuat pasti memiliki sensasi berbeda ketika ditaklukkan dengan cara handline. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Kita pakai umpan belanak, kita kalahin tim sebelah. Battle fishing semakin panas, ketat, dan menantang. Tim Felix sepertinya cukup getol untuk bisa memenangkan battle fishing kali ini. Sepertinya kali ini ukuran ikan bukan kaleng-kaleng Strike Back Mania. Saat diangkat secara vertikal, pelus akan terlihat lemas ataupun lemah. Sesekali dia akan membelit dan melingkar karena tubuhnya yang panjang dan otot fleksibelnya dirancang untuk bergerak meliuk di air.
bukan untuk menopang berat badan secara vertikal. Monster guys. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Setelah puas menjadi penonton, akhirnya kali ini giliran Arja dari tim saya yang berhasil mendapatkan sambaran. Fish on! Kesabaran Azra akhirnya terbayar lunas. Dia terlihat cukup menikmati pertarungannya. Ini loh, yang dicari loh. Ukuran pelus yang berhasil dinaikkan Azra memang lebih panjang dari hasil tangkapan saya dan Bambang. Roman-romannya, aroma angin kemenangan mulai tercium nih dari hasil tangkapan Arza. Arza strike asem. Tidak kayak gitu. Gede guys, gede dawa. Aduh, jauh. Gede dawa manik. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Tak berselang lama, kali ini giliran Rian yang sibuk mengatasi tenaga perlawanan sang predator. Rian tampaknya tak mau ambil resiko dengan berlama-lama menghadapi pertarungannya. Kena sampah itu. Caduk guys, kanco, gede banget ke. Baru saja Rian menaikkan hasil tangkapan, umpan Felix ternyata mendapatkan sambaran juga. Strike guys. Angin keberuntungan benar-benar bertiup ke arah tim Felix Strike Back Mania. Asli dapat strike guys. Wow. Besar guys. Double strike, mantap. Itu kalau Mas Felix kayaknya lebih gede tuh. 4 pelus. Kalau saya dapat ikan sidat, wah mantap ini. Mantap. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Hari semakin sore. Nampaknya battle fishing pelus di Sungai Muara 2 kali ini harus segera saya sudahi. Sekarang waktunya untuk mengetahui ikan pelus tim mana yang paling panjang. Oke, sekarang kita mau mengukur ikan jagoan masing-masing nih. Tapi sebelum itu, nih dari timnya Mas Felix nih kayaknya dapat jenis yang berbeda, Mas ya? Iya. Wah, nih coba kita lihat dulu nih. Wow. Nah, sekarang kita lihat dulu nih perbedaannya. Ini sangat signifikan sekali nih, walaupun sama-sama keluarga sidat. Nah, ini nih. Ini sidat yang biasa kita temukan di sungai-sungai yang beraliran deras biasanya, Mas ya. Nah, ini dari bentuk badannya pun udah kelihatan banget bedanya. Dia lebih lebar dan dia nggak terlalu panjang badannya. Nah, ini kalau dari bentuk kepalanya dia lebih tumpul daripada ikan pelus ini. Kalau ikan pelus dia lebih panjang dan lebih pipih dan meruncing sampai belakang. Tuh. Nah, oke, sekarang kita ukur dulu punya saya dulu ya. Oke. Bentar. Wow, 93 cm. Mau tadi sini. Berapa? Nggak boleh curang. Dari 0. 103 cm. Aduh. Bedanya memang cukup tipis Strike Back Mania, namun tim saya harus sportif. Nah, berarti udah ketahuan siapa pemenangnya. Dan pemenangnya adalah tim Mas Felix. Aduh, Mas Arja. Dan pemenang dari duel reuni ini adalah Selamat tim Felix menang battle di 2 ronde luar biasa. Mau pegang? Tar dulu. Biasanya itu kalau tim yang kalah itu pasti ada hukumannya. dari hasil yang didapatkan, akhirnya tim saya pun mengakui kemenangan dan keberuntungan tim Felix pada battle fishing hari ini. Selesai battle mancing, paling enak kalau kita langsung masak hasil tangkapannya. Dan sekarang nama masakannya pelus bakar bumbu mentega. Strike Back Mania,
Pelus terkenal dengan lendirnya yang cukup banyak, sehingga untuk mengolahnya harus dibersihkan dahulu. Ada beberapa cara untuk menghilangkannya, seperti menyiramkan air. Bisa juga dibakar ringan di api sampai kulitnya kering atau meletik. Jika dibandingkan dengan belut, rasa daging ikan pelus lebih gurih, tapi sedikit lebih amis. Hal ini dikarenakan kandungan lemaknya yang lebih banyak. Dagingnya lebih gampang menyerap bumbu. Daging pelus memiliki lebih banyak duri dibandingkan belut karena struktur tulangnya lebih kompleks dan bercabang. Penggunaan bumbu dan cara pengolahannya pun juga sangat mempengaruhi rasa dari daging ikan. Ini masaknya sebenarnya simpel banget, tapi aromanya sedap luar biasa. Ayo, makan. Sabar nih, makan. Makan ikan dari hasil tangkapan sendiri memang menjadi kepuasan tersendiri. Terlebih lagi kalau makannya dinikmati bersama-sama sambil reunian sama teman-teman masa kecil seperti sekarang. Suasananya pun benar-benar tak ternilai harganya. Ini masakannya tuh perpaduan antara asin dan gurih, mantap banget Mas ya. Dan rasa ikan pelus ini sebenarnya mirip banget sama daging ikan belut, tapi dia lebih kenyal sedikit. Nah, tapi hati-hati juga nih karena banyak durinya. Kandungan gizi pada pelus tak kalah tinggi jika dibandingkan dengan belut. Pelus memiliki lemak yang tinggi, tapi termasuk lemak baik, cocok untuk kesehatan otak, jantung, dan kulit. Sedangkan belut lebih rendah lemak dan kalori, cocok untuk yang menjaga diet. Strike Back Mania, ada berbagai macam cara masyarakat di Indonesia untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan. Salah satunya dengan teknik pengasapan. Pas banget musimnya panen ikan. Karena stok ikan yang sangat melimpah, masyarakat di sini mengelola agar ikan-ikan di sini memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, salah satunya diolah dengan cara diasap. Teknik pengasapan ikan secara tradisional sudah ada sejak ribuan tahun silam, sebelum ditemukannya teknik pengawetan ikan menggunakan pendingin. Selain untuk mengawetkan, teknik ini juga mampu menambah cita rasa unik pada daging ikan yang diasapi. Pada dasarnya, semua jenis ikan bisa diasapi, namun yang paling bagus adalah ikan dengan kadar lemak rendah. Jadi proses yang berada di depan saya ini adalah proses penjemuran, agar kandungan air yang berada di dalam ikan ini sedikit berkurang sebelum nanti beralih ke proses selanjutnya, yaitu proses pengasapan. Dapur pengasapan yang saya datangi kali ini dibuat secara sederhana. Ikan-ikan yang sudah disusun di atas para-para selanjutnya diletakkan secara bertingkat di atas bara api. Dalam proses pengasapan, api harus terus dijaga supaya tidak membesar, karena bisa membuat ikan gosong. Cara pengawetan ikan secara tradisional ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Halo Bang John, biasanya kalau untuk ikan-ikan ini dijual atau dikonsumsi sendiri, Bang? Dijual? Ada yang dikonsumsi sendiri ya. Iya. Ada Jadi yang dijual di pasar, berhambaran ini. Ikan salai harus dibolak-balik setiap 1 jam sekali supaya kering merata. Dalam partikel asap terdapat senyawa penol, asam organik yang berfungsi sebagai antibakteri sehingga daging ikan tidak cepat membusuk. Nah, Strike Back Mania ini harus kita pindah-pindahkan agar matangnya satu susun dengan susun yang lain sama rata dan sama bagusnya. Bertugas di dapur salai atau pengasapan seperti ini harus siap untuk panas-panasan dan merasakan sensasi mata pedih terkena asap. Bang John, ya boleh ya nanti kalau udah ada yang matang saya bungkus-bungkus ya. Boleh. Oke, thank you Bang John. Mancing Mania Strike Back, mantap!